Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini Alhamdulillah kami sekeluarga tadi baru saja menghadiri pengajian di rumah barunya Rian yang insya Allah akan ditempati bersama Ria ketika sudah menikah nanti. Jadi pengajian pada hari ini dihadiri oleh santri-santri penghafal Quran dari pesantren Maskal Hufat ya, dimana acara yang berlangsung adalah kita menghatamkan Al-Quran. Kita sama-sama membaca satu juz dan kemudian sampai juz 1 sampai juz 30 ya. Kita menghatamkan Al-Quran, kemudian ada tafsirah sedikit tadi, kemudian doa bersama-sama. Dan pengajian pada hari ini dihadiri oleh, karena Abang Rian ini kan merantau ya di Jakarta, sehingga beliau memang keluarganya banyaknya di Langsa Aceh, sehingga tadi pengajian rumahnya Abang Rian dihadiri oleh kami. Ada saya, ada ibu, ada Ricis, ada Cindy, ada om kami, ada tante kami, seperti itu. Alhamdulillah bahagia sekali beliau pada akhirnya bisa mempersiapkan dalam banyak hal ya, dalam menyambut calon istrinya, salah satunya dengan mempersiapkan rumah tersebut. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya Ricis sebetulnya. Ketika saya tanya kenapa memilih rumah di situ, karena memang lebih sering bolak-balik di rumah ini, di rumahnya Ricis ya. Karena rumahnya Ricis ini kan tempat ibu kami tinggal, kemudian ini kantornya Ricis juga, seluruh editor-editornya ada di sini, sehingga itu sebabnya kenapa Abang Rian memilih membeli rumahnya dekat dengan rumahnya Ricis, seperti itu. Jadi planning mereka adalah kerjanya tetap di kantor ini di rumahnya Ricis, tapi mereka biasanya setelah pulang bekerja, setelah pulang mau membuat konten-konten YouTube, mereka akan pulang ke rumah mereka nanti setelah akad nikah. Kemudian tadi saya katakan Abang Rian kapan mau tinggal di sini, beberapa hari sebelum akad nikah beliau sudah akan pindah ke sana, dan rencananya setelah akad nikah langsung diboyong istrinya itu menuju ke rumah barunya insya Allah. Dan sekarang ini sudah lumayan sangat dekat ya dengan hari pentingnya Rian dan Ria Ricis. Tanggal 5 November nanti insya Allah di hari Jumat, nggak ada Jumat, akan diadakan pengajian. Memang pengajian kali ini pengajian khusus keluarganya Ricis, khusus perempuan-perempuan, sehingga para ustadzat yang mengisi pun adalah ustadzah ya, para wanita-wanita yang hadir tentu saja teman-teman pengajiannya ibu, kemudian santri-santri, kemudian ustadzah guru-guru kami lah, untuk memberikan pembekalan nasihat-nasihat pernikahan untuk Ria Ricis. Setelah nanti pengajian insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diselenggarakan akad nikah dan resepsinya. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah datang ke Surabaya, di mana kami ini tidak lagi memiliki ayah ya, artinya almarhum ayah sudah kembali ke rahmatullah, sehingga wali nikahnya Ricis adalah paman kami yang biasa kami panggil Pak D. Beliau adalah kakak tertua papa nomor 1, namanya Pak D Darto, yang sekarang tinggal di Surabaya, dan beliau sudah sangat sepuh, usianya 80 tahun, sehingga harusnya beliau yang menjadi wali nikahnya Ria Ricis, tetapi karena kondisi beliau yang sudah sepuh tinggal di Surabaya, akhirnya beliau menunjuk wakil wali nikahnya Ria Ricis insya Allah. Persiapannya Masya Allah sudah, rasa-rasanya sudah rampung semua ya, undangan-undangan juga sudah mulai disebar, khususnya undangan pengajian ya sudah mulai disebar, dan pakaian-pakaian juga sudah sebetulnya, tempat juga apalagi sudah beres, tinggal pengerjaan di waktu hari H-nya saja seperti itu. Jadi persiapan-persiapan rasanya sudah beres, tinggal Ria memang ingin menampilkan sesuatu di akad nikah maupun di resepsi, sehingga memang dia lagi mempelajari sesuatu sehingga bisa menampilkan kejutan itu di hari akad nikah maupun di resepsinya seperti itu. Mungkin maaf, nanti ibu akan diboyong juga tinggal bersama atau ibu tetap di sini seperti apa? Aduh. Ibu sebenarnya ibu ini kadang misalnya nginep di tempat Ricis, iya lebih ke rolling biasanya ke tempat Bu Oki, yang lihat cucu-cucunya kan yang lain ke tempat saya, jadi keliling-keliling sih gitu. Kalau Ibu itu memang karena anaknya 3 ya, tinggalnya ya di Jabodetabek lah, bukan di luar kota, sehingga memang seperti kata Ricis tadi, ibu pindah-pindah, kadang di tempat saya, kadang di tempat Cindy, kadang di tempat Ria. Tapi memang lebih banyak saat ini ibu di tempatnya Ria, karena kalau di tempat saya anak-anaknya banyak, di tempatnya Cindy juga ada anak-anaknya. Terkadang ibu ingin suasana lebih tenang, sehingga memang di rumah Ria. Rencananya setelah Ria menikah nanti, ibu akan tetap tinggal di rumahnya Ria ini, ya, rumah utamanya Ria. Karena kami pun sebenarnya setiap Sabtu Ahad selalu datang ke tempat ini, seperti itu. Dan kemudian Ria pun tiap harinya pun akan datang ke sini, karena
kantornya ada di sini, tempat syutingnya ada di sini, seperti itu. Nanti biasanya sekian bulan baru ibu ke tempat saya, ke tempat Cindy rolling lah, seperti itu. Untuk undangan pernikahan sendiri ada berapa banyak sih Kak? Dalam suasana masih corona ini memang terbatas ya teman-teman sekalian, pengajian itu sekian puluh saja, kemudian akad dan resepsi juga sekian ratus ya, tidak bisa banyak-banyak, sehingga kami selalu mengatakan kami minta maaf karena mungkin banyak teman-teman yang akhirnya terpaksa tidak bisa hadir dalam pernikahan Ria Ricis karena terbatas sekali kuota untuk teman-teman yang hadir seperti itu. Jadi memang lebih banyak keluarga dekat atau teman-teman dekat seperti itu kan, teman-temannya ibu juga ada, teman-temannya om kami juga ada, teman-teman guru-guru kita juga ada seperti itu. Jadi karena memang sangat sedikit sekali, sehingga ya kami juga minta maaf kalau memang ada beberapa sahabat-sahabat di luar sana mungkin yang belum mendapatkan undangannya. Lagi-lagi karena suasana corona seperti ini yang sangat terbatas. Sampai di bawah 500 atau Nggak nyampe, paling 200-an ya. 200-an undangannya itu sangat sedikit. Pengajian itu undangan hanya 50 saja, dari pihak hotel pun 40. akad nikah juga 40 saja. Tapi setelah akad nikah baru bisa masuk sekitar 200 orang, jadi tidak bisa lebih daripada itu. Sehingga dengan kuota yang pengajian cuma 50, akad nikah cuma 40 orang, setelah selesai ijab kabul baru boleh masuk 200 orang. Sedikit sekali tamu-tamunya, sehingga kami mohon maaf kalau ada beberapa teman yang mungkin tidak mendapatkan undangan dari Ria karena keterbatasan tadi, karena suasana masih corona seperti ini. Oke, maaf, mungkin untuk walinya tadi siapa? Nanti ya, nanti kita lihat. Mbak Uki, Akan ada tamu spesial mungkin yang akan menjadi saksi dalam pernikahan ini. Masih proses ya, Ya, masih proses. intinya untuk saksi maupun yang hadir akad nikah ya, itu pasti guru-guru kami ya, yang kami hormati, yang kami selama ini kami ta'zim kepada beliau, tokoh-tokoh yang kami teladani itu akan hadir di akad nikah insya Allah. Mbak Untuk persiapannya sendiri akan menghadiri bimbingan pranikah seperti apa untuk kalian dan Duta itu sendiri? Saya kurang tahu ya kalau yang itu, saya belum tahu soal itu. Tapi yang jelas Ria Ricis dan Rian sudah dapat banyak nasihat dari omnya ya. Ini Om Idan nih, adik ke-10, adik paling bungsu dari ibu yang selama ini terus membersamai keluarga kami. Alhamdulillah saya bersyukur juga karena Om Idan ini tinggal di wilayah Jabodetabek, sehingga seperti kemarinnya ketika almarhum papa kami meninggal dunia, alhamdulillah ada keluarga lah di Jabodetabek ini hingga membantu kami ini yang perempuan-perempuan selain suami-suami kita ya yang membantu. Ada Om Idan alhamdulillah yang membantu mengayomi, ya seperti itu. Ada Mbak Uki, sosok lah, selain suami-suami kami ada sosok lah yang melindungi keluarga ini insya Allah. Mbak Uki, pengajian sama akad resepsi gitu bakal disiarin TV juga nggak sih? Kan kemarin lamaran disiarin di TV. Ya, lamaran, pengajian, akad dan resepsi insya Allah ditayangkan di TV. Memang sebetulnya permintaannya itu banyak. Dalam artian beberapa stasiun TV meminta buat acara ini, tapi Rian dan Ricis memilih tidak terlalu banyak karena sebenarnya Ria itu orangnya introvert ya, sebenarnya dia itu orangnya tertutup dan dia kalau lihat keramaian tuh pusing, kalau ngeliat cahaya begini dia pusing gitu. Jadi ketika beberapa TV menawarkan kita buat lagi ya acara yang ini, acara ini, Rian dan Ricis memutuskan cukuplah sepertinya untuk ditayangkan di TV 4 saja, tidak terlalu banyak. Mereka memilih untuk acara pengajian, kemudian lamaran yang kemarin ya, akad dan resepsi itu yang ditayangkan di salah satu stasiun TV, yang mudah-mudahan dengan begitu teman-teman bisa menghadiri undangan secara di TV ya, mudah-mudahan dapat doa supaya sakinah mawaddah warahmah keluarga mereka insya Allah. Oke, mungkin dimajukan dari akhir tahun rencana sebelumnya atau dengan November alasannya? Silakan Amidan. Sebenarnya kenapa dimajukan? Semuanya serba dimajukan ya, lamaran juga dimajukan, kemudian pengajian dimajukan, akad dimajukan, resepsi dimajukan. Kenapa? Karena ketika Rian datang kemari, saya, Om Idan, Cindy, kami lah keluarga menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang Abang Rian. Pun ketika keluarga mereka kemari, Masya Allah ya, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan,
dan Rian yang juga memperjuangkan Ricis, kemudian mereka saling menyukai satu sama lain, mereka juga sudah siap lahir batin. Rasanya tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama ya, karena Segerakan ya pengen. segerakan karena semuanya sudah siap. Secara apa, semuanya sudah siap. Mereka secara pribadi juga, laki-laki dan perempuan dewasa ya. Ricisnya 26 tahun, Riannya 27 tahun. Kemudian secara rezeki, insya Allah berikan rezeki. Jadi rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditunda-tunda lagi. Kayaknya persiapannya sudah banyak, teman-teman yang membantu juga.